Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hasna Hafiza, NIM 2018-10603-11170 dari kelas Matkom 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi bangun ruang. Adapun capaian pembelajaran yaitu ada subjek PMK, yaitu memahami kegunaan software GeoGebra untuk materi bangun ruang. Memahami tools yang terdapat pada software GeoGebra untuk materi bangun ruang. Memberikan contoh penggunaan software GeoGebra dalam materi bangun ruang. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai yaitu pertama, memahami kegunaan software GeoGebra untuk materi bangun ruang dengan baik. Kedua, memahami tools yang terdapat pada software GeoGebra untuk materi bangun ruang dengan baik dan tepat. Yang ketiga, memberikan contoh penggunaan software GeoGebra dalam materi bangun ruang dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama yaitu membuat kubus 2 dimensi. Sebelumnya, pengertian kubus yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh bidang sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Kubus mempunyai rusuk yang sama panjang yang berjumlah 12 rusuk. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana langkah membuat kubus 2 dimensi dengan menggunakan software GeoGebra. Contoh 1. Buatlah kubus 2 dimensi dengan panjang sisi 3 satuan. Kita buka aplikasi GeoGebra. Yang pertama yaitu kita buat bangun datar persegi dengan menggunakan tool regular polygon. Kita buat panjang sisinya yaitu 3 satuan. 1, 2, 3. Kemudian pada kotak dialog regular polygon kita isikan 4 karena di sini kita akan membuat bangun datar segi 4. Oke. Setelah itu kita buat vektor dengan menggunakan tool vektor. Kemudian kita klik ke grid di sembarang titik, misalnya di sini. Setelah kita dapatkan vektor U, kita refleksikan titik A, B, C, dan D dengan menggunakan tool translate by vector. Kita klik, kemudian klik ke titik A, kemudian klik ke vektor U. Sama titik B ke vektor U, titik C ke vektor U. Setelah kita refleksikan keempat titik tadi, kita mendapatkan titik baru yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan dengan menggunakan tool polygon. Kita hubungkan yang atas terlebih dahulu, kemudian yang bawah. Kita hubungkan semua titik. Setelah itu terbentuklah kubus 2 dimensi. Kemudian dari sini kita juga bisa menggeser-geser kubus ini dengan cara klik tool move,
Kemudian di titik F kita bisa putar ke segala arah seperti ini. Misal kita pindahkan ke sini. Terbentuklah kubus. Selanjutnya yaitu contoh 2. Buatlah kubus dengan panjang sisi-sisinya 5 satuan. Kita buka new file. Pertama, langkah pengerjaannya masih sama dengan contoh yang pertama. Kita gunakan regular polygon dengan panjang sisi 5 satuan. Oke. Setelah itu kita buat vektor. Setelah itu kita mencerminkan titik A, B, C, D dengan menggunakan translate by vector. Kita klik ke vektor U, C ke vektor U, D ke vektor U. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan dengan menggunakan tool polygon. Dari sini kita bisa merubah warna dari sisi kubus dengan cara klik tool move terlebih dahulu, kemudian kita klik sisi kubus, kemudian klik menu. Di sini kita bisa merubah warna. Kita klik lagi, kita rubah. Kita klik lagi. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggeser kubus ini dengan menggunakan titik F ini. Kita geser ke segala arah. Seperti ini. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, membuat unsur tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar dan sebuah persegi yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Unsur-unsur yang ada pada tabung yaitu alas, atap tabung yang berbentuk lingkaran, kemudian selimut tabung yang menghubungkan sisi alas dengan sisi atap. Berikut ini akan dijelaskan tentang langkah membuat tabung dengan menggunakan software GeoGebra. Contoh 1. Buatlah unsur tabung yang mempunyai diameter 4 satuan dan tingginya 5 satuan. Langkah pertama untuk membuat tabung yaitu kita buat lingkaran terlebih dahulu dengan menggunakan tool Circle with Center Through Points. Kemudian kita klik, kita tarik ke sembarang titik, kita klik. Kemudian kita buka lembar 3 dimensi di sebelah sini. Kita pilih 3D Graphics. Setelah kita klik, maka akan muncul lembar seperti ini. Selanjutnya untuk membuat tabung, kita pilih tool silinder.
Kemudian kita klik ke titik pusat menuju tinggi yang diinginkan pada soal, yaitu 5 satuan. Setelah kita klik akan muncul kotak dialog silinder. Kita isikan R, yaitu jari-jari lingkaran, kemudian OK. Kemudian create sliders. Terbentuklah tabung dengan tinggi 5 satuan. Kemudian kita munculkan slider ke lembar 2 dimensi dengan mengaktifkan pada inputan. Kita klik, akan muncul sliders. Selanjutnya, pada soal diminta diameter tabungnya adalah 4 satuan. Di sini adalah jari-jari. Untuk mencari jari-jari berarti diameter 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian slider ini kita geser sampai ke angka 2. Nah, maka terbentuklah tabung dengan diameter 4 satuan dan tingginya yaitu 5 satuan. Selanjutnya yaitu contoh 2. Buatlah unsur tabung yang mempunyai jari-jari 3 satuan dan tingginya 4 satuan. Pertama, buat lingkaran terlebih dahulu dengan menggunakan tool Circle with Center Truth Point. Kita klik di sembarang titik, kemudian kita tarik, kita klik. Kemudian buka lembar 3 dimensi graphics. Setelah muncul tampilan seperti ini, untuk membuat tabung kita perlu garis bantu, yaitu garis tinggi, dengan menggunakan tool perpendicular line. Kita klik di garis lingkaran, kemudian kita klik ke titik pusat. Kita klik ke garis lingkaran, kemudian klik ke titik pusat. Setelah itu, kita buat tabungnya dengan menggunakan tool silinder. Kemudian klik ke titik pusat lingkaran, menuju tinggi lingkaran yaitu 4 satuan. Pada kotak dialog ini kita isikan R, kemudian OK. Lalu klik Create Sliders. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pada tinggi tabung ini belum tepat 4 satuan. Untuk mengubahnya, kita bisa klik titik C, kemudian kita geser sampai angka 4. Seperti ini. Selanjutnya, kita mencari jari-jari tabungnya. Sebelumnya kita munculkan sliders ke lembar 2 dimensi. Dengan mengaktifkan, kita centang. Setelah itu, untuk mencari jari-jarinya, yaitu 3, tinggal kita geser slider sampai angka 3.
Maka terbentuklah tabung dengan jari-jari 3 dan tingginya 4 satuan. Kemudian untuk mengubah warna tabung, kita bisa klik persamaan ini, kemudian kita klik menu, kemudian di sini kita rubah menjadi hijau. Kemudian ini adalah untuk mengatur warna hijau transparansinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu membuat kubus 3 dimensi. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki bentuk 3 dimensi yang dibatasi oleh bidang sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Kubus mempunyai rusuk yang sama panjang, yang berjumlah 12 rusuk. Berikut akan dijelaskan bagaimana langkah membuat kubus 3 dimensi dengan menggunakan software GeoGebra. Contoh 1. Buatlah kubus dengan panjang sisi-sisinya 4 satuan. Langkah pertama, buat bangun datar persegi dengan menggunakan reguler poligon dengan panjang sisi 4 satuan. Kita isi 4 karena kita membuat bangun datar segi 4, lalu oke. Setelah itu munculkan lembar 3 dimensi grafis. Setelah tampilan berubah seperti ini, kemudian untuk membentuk kubus kita gunakan tool extrude to prints. Kita klik ke persegi yang ada di lembar 3 dimensi, kemudian kita isi 4. Altitude ini merupakan tinggi dari bangun ruang. Setelah terbentuk kubus seperti ini, kita bisa juga merubah warna dengan klik sisi kubus, kemudian klik menu, kemudian di color, kita bisa ubah. Seperti ini. Kemudian juga kita bisa melihat kubus dari berbagai sisi. Selanjutnya yaitu contoh 2. Buatlah kubus dengan panjang sisi-sisinya 5 satuan. Pertama kita buka lembar 3 dimensi grafik terlebih dahulu. Selanjutnya munculkan grid dengan cara klik kanan kita centang grid. Kemudian buat bangun datar persegi 4 persegi dengan menggunakan tool reguler poligon. Panjang sisinya 5 satuan. Kemudian sisinya adalah 4, oke. Setelah itu untuk membuat kubusnya gunakan tool extrude to prints. Kemudian klik ke persegi yang ada di lembar 3 dimensi.
Kemudian tingginya kita isi 5. Oke. Hasilnya seperti ini. Materi selanjutnya yaitu nomor 4, membuat piramida. Piramida atau limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana langkah membuat piramida dengan menggunakan software GeoGebra. Contoh 1. Buatlah piramida segi 5 dengan tinggi piramida 5 satuan. Langkah pertama, buat bangun datar segi 5 dengan menggunakan tool regular polygon. Kemudian kita buat 2 titik. Setelah itu akan muncul kotak dialog. Karena di sini pada soal diminta piramida segi 5, maka di sini kita tulis 5. Biar sisinya nanti terbentuk 5. Kemudian oke. Sudah terbentuk segi 5. Selanjutnya, kita buka lembar 3 dimensi graphics. Setelah tampilan seperti ini, kemudian untuk membuat piramida segi 5, kita menggunakan tool extrude to pyramid. Klik, kemudian klik ke alas segi 5 yang ada di lembar 3 dimensi. Setelah itu akan muncul kotak dialog piramid. Pada soal diminta tinggi piramidanya adalah 5 satuan. Maka pada altitude kita isikan 5 untuk tinggi piramida. Lalu oke. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk merubah warna kita bisa klik persamaan piramida yang ada di inputan, kemudian kita rubah saja misalkan biru. Seperti ini. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Buatlah piramida segi 4 dengan tinggi 5 satuan. Pada contoh 2, langkah pengerjaannya berbeda dengan contoh 1. Pertama, kita buat bangun segi 4 dengan menggunakan tool regular polygon. Kita isi 4 lalu oke. Selanjutnya yaitu buat lingkaran yang melalui 3 titik dengan menggunakan circle through 3 points. Kemudian klik ke titik A, kemudian titik B, dan terakhir ke titik C. Setelah itu kita buat titik pusat lingkaran dengan menggunakan tool midpoint or center. Klik ke garis lingkaran. Setelah itu buka lembar
3 dimensi grafis. Seperti ini. Setelah itu kita buat garis tinggi dengan menggunakan perpendicular line. Klik ke garis lingkaran, lalu ke titik pusat lingkaran. Nah, setelah muncul garis seperti ini, kita buat titik tinggi, yaitu 5 satuan dengan menggunakan tool point. Kemudian kita paskan ke 5. Kemudian hasilnya bisa kita lihat di inputan, yaitu F-point J. Di sini titiknya belum tepat di angka 5. Maka agar biar tepat, kita geser ke atas sampai pas di angka 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat piramida, gunakan tool piramid, kemudian kita klik ke alas persegi yang ada pada lembar 3 dimensi. Kemudian kita tarik menuju titik F. Seperti ini. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu membuat jajar genjang menjadi prisma. Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Berikut ini akan dijelaskan langkah membuat jajar genjang menjadi prisma dengan software GeoGebra. Contoh 1. Buatlah prisma berbentuk jajar genjang dengan tinggi 7 satuan. Langkah pertama, buat bangun datar jajar genjang dengan menggunakan tool polygon. Setelah terbentuk jajar genjang, kita buka lembar 3 dimensi grafis. Setelah tampilan berubah menjadi seperti ini, kemudian dari jajar genjang kita bentuk prisma dengan tinggi 7 satuan. Untuk membuat prisma, gunakan tool Extrude to Prism. Kita klik, kemudian klik ke alas jajar genjang. Kemudian pada kotak dialog untuk altitude yaitu tingginya kita isi 7. Lalu OK. Hasilnya seperti ini. Untuk merubah warnanya sama. Untuk merubah warna dari sisi prisma, kita klik sisinya, bisa langsung diubah. Kemudian untuk mengubah keseluruhan, kita bisa klik di persamaan yang ada pada inputan, kemudian setelah diklik akan muncul color, misal warna ungu. Nah, ini untuk merubah secara keseluruhan.
Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Buatlah prisma berbentuk jajar genjang dengan tinggi 3 satuan. Langkah pengerjaan masih sama dengan contoh yang pertama. Kita buat bangun datar jajar genjang dengan menggunakan tool polygon. Setelah itu kita buka lembar grafik 3 dimensi. Lembar 3 dimensi grafik. Kemudian untuk membuat prisma langsung klik tool extrude to prints. Kemudian klik ke alas. Kemudian muncul dialog. Untuk tingginya yaitu tadi 3 satuan. Oke. Hasilnya seperti ini. Materi yang keenam yaitu membuat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari bukaan bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi, dan sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi lainnya. Berikut cara membuat jaring-jaring kubus dengan software GeoGebra. Contoh 1. Buatlah jaring-jaring kubus dengan panjang sisi 2 satuan. Langkah pertama, buat bangun datar persegi dengan menggunakan tool regular polygon dengan panjang 2 satuan. Selanjutnya, buka lembar 3 dimensi graphics. Setelah itu pilih tool extrude to prints. Kemudian klik ke alas persegi. Kemudian isi tingginya 2, lalu oke. Kemudian untuk membuat jaring-jaring kubus menggunakan tool yaitu toolnet. Kita klik, kemudian klik ke bangun kubus. Maka terbentuklah jaring-jaring kubus. Untuk memvisualisasikan jaring-jaring kubus, kita menggunakan slider. Slider ini bisa kita geser-geser sehingga jaring-jaring kubus dapat bergerak, membuka, menutup. Agar jaring-jaring pada lembar 3 dimensi terlihat, kita bisa menghilangkan kubus ini, bangun kubus, dengan cara menonaktifkan persamaan kubus yang ada pada inputan. Kita matikan, maka kubusnya akan hilang. Selanjutnya untuk menghilangkan garis, kita klik kanan pada garis, kemudian hilangkan centang akses. Selanjutnya kita hilangkan titik-titik ini dengan klik kanan, kita hilangkan centang show object. So
Hasilnya seperti ini. Kita bisa menggerak-gerakkan dengan slider. Untuk merubah warna, caranya sama, tinggal klik sisi pada jaring, kemudian dirubah warna. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Buatlah jaring-jaring kubus dengan panjang sisi 4 satuan. Pada contoh soal yang kedua, cara pengerjaan sedikit berbeda dengan contoh 1. Di sini kita buka lembar 3D grafis terlebih dahulu. Setelah itu, kita buat kubus dengan menggunakan tool cube. Setelah itu, dengan panjang sisi kubus yaitu 4 satuan. 4 satuan. Kita klik, nah hasilnya langsung seperti ini. Kemudian untuk membuat jaring-jaring kubus, kita menggunakan tool net, kemudian klik ke bangun kubus. Seperti ini. Kemudian untuk memvisualisasikan sama seperti contoh pertama, tinggal menggeser. Untuk merubah warna juga masih sama. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, membuat piramida dan jaring-jaringnya. Contoh 1. Buatlah piramida segi 6 dengan tinggi piramida 5 satuan beserta dengan jaring-jaringnya. Pertama kita buat bangun datar segi 6 dengan menggunakan tool reguler polygon. Kita buat garis. Di sini karena membuat 6 segi 6, maka di sini kita isikan 6 sisi. Setelah itu buka lembar 3 dimensi grafis. Setelah terbentuk seperti ini, untuk membuat piramida kita menggunakan extrude to pyramid, lalu klik ke alas segi 6, kemudian untuk tingginya tadi 5 satuan, lalu oke. Kemudian untuk membuat jaring-jaring dari piramida menggunakan tool net, lalu klik ke bangun ruang piramida. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk memvisualisasikan, tinggal geser slidernya. Untuk menghilangkan bangun ruang piramida segi 6, agar pada lembar 3 dimensi hanya jaring-jaring saja, kita nonaktifkan persamaan bangun ruang tersebut di inputan. Seperti yang ini. Kemudian untuk menghilangkan garis masih sama, klik kanan.
Kemudian hilangkan centang akses. Untuk menghilangkan titik, klik kanan, hilangkan centang show object. Kemudian ini kita matikan. Nah, kemudian kita rubah warna secara keseluruhan seperti ini. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Buatlah piramida segitiga dengan tinggi piramida 5 satuan beserta dengan jaring-jaringnya. Langkah pertama, buat bangun segitiga menggunakan regular polygon. Dengan sisi 3, oke. Selanjutnya, buat lingkaran yang melalui 3 titik dengan menggunakan tool Circle through 3 points. Kita klik ke titik A, B, dan C. Setelah itu kita cari titik pusat dari lingkaran ini menggunakan tool midpoint or center. Kita klik ke garis lingkarannya. Nah, titik pusatnya ketemu di sini. Kemudian kita buka lembar 3D Graphics. Setelah itu, gunakan buat garis tinggi menggunakan tool perpendicular line. Kemudian klik ke lingkaran, garis lingkaran, kemudian ke titik pusat. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat tingginya 5 satuan. Kita buat titik di 5 satuan dengan menggunakan tool point di 5. Sudah pas 5. Kemudian kita gunakan tool piramid. Kita klik ke alas segitiga. Kemudian kita tarik ke titik E, yaitu tinggi dari piramida. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita buat jaring-jaringnya dengan menggunakan tool net. Kemudian klik ke sini. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk memvisualisasikan tinggal geser slidernya. Selanjutnya yaitu membuat sudut hiperbola menggunakan 3 dimensi. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap 2 titik tertentu selalu tetap. 2 titik tertentu itu disebut fokus hiperbola. Berikut akan dijelaskan langkah membuat sudut hiperbola dengan menggunakan software GeoGebra.
Contoh 1 yaitu kita inputkan F-nya 0,3, Y-nya -1, dan untuk X-nya adalah 3. Kita inputkan F 0,3. Kemudian Y-nya sama dengan -1, X sama dengan 3. Selanjutnya kita tampilkan lembar 3 dimensi. Setelah itu, untuk garis X, ini kita rubah menjadi garis putus-putus. Seperti ini. Kemudian kita pilih tool point untuk membuat titik di 3,-1. Kita rubah warna. Setelah itu, titik ini kita hubungkan dengan menggunakan tool segment. Titik AF kita hubungkan, menghasilkan seperti ini. Kemudian kita membuat titik di misal di 3,1 dengan menggunakan tool point. Lalu titik AB kita hubungkan dengan menggunakan tool segment. Kemudian kita buat sudut di sini, sudut BAF dengan menggunakan tool angle. Kita klik ke titik B, kemudian titik A, lalu titik F. Selanjutnya untuk membuat sudut di titik F, kita membuat garis terlebih dahulu dengan menggunakan tool ray untuk membuat garis yang sejajar. Klik di titik F, kemudian kita tarik sehingga membentuk garis yang sejajar. Setelah itu kita klik angle, kemudian klik di titik A, F, kemudian B. Selanjutnya kita buat hiperbola menggunakan tool hiperbola. Lalu klik ke titik F dan titik B. Seperti ini. Kemudian kursornya bisa kita tarik seperti ini. Kemudian kita letakkan di sembarang titik. Misal di sini. Nah, untuk menggeser-geser hiperbola ini, kita gunakan tool move, lalu klik titik D, kemudian kita geser-geser saja. Seperti ini.
Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Inputkan F-nya sama dengan 0,6, kemudian Y-nya -2, X-nya 4. Langsung kita buka GeoGebra. Langsung inputkan F sama dengan 0,6. Kemudian Y-nya sama dengan -2, lalu X sama dengan 4. Kemudian kita ubah garis X menjadi garis putus-putus. Seperti ini. Lalu kita buka tampilan lembar 3 dimensi. Setelah tampilan berubah seperti ini, kita buat titik di 4,-2 dengan menggunakan tool point. Kita ubah warna merah. Setelah itu titik ini kita hubungkan dengan menggunakan tool segment A ke F. Kemudian kita mencari sudut dari A. Sebelumnya membuat titik di 4,2 terlebih dahulu dengan poin. Lalu menggunakan segmen, kita tarik garis. Setelah itu mencari sudut A menggunakan angle. Dengan klik ke titik B, titik A, kemudian titik F. Kemudian untuk mencari sudut di F, kita harus membuat garis terlebih dahulu, yaitu kita membuat garis yang sejajar dengan tool right. Klik ke titik F, kemudian tarik dan buat garis yang sejajar. Setelah kita buat garis yang sejajar, kemudian cari sudut menggunakan tool angle. Klik ke titik A, titik F, lalu ke titik B. Selanjutnya, kita pilih tool hiperbola. Kita misalkan kita klik ke titik F dan ke titik B. Kemudian kita tarik kursor sehingga dapat bergerak. Kemudian kita klik di sembarang titik. Setelah itu untuk menggerakkan hiperbola tadi, kita klik tool move. Kemudian titik D kita gerakkan, kita geser-geser seperti ini.
Kemudian di sini terdapat latihan soal. Soal yang pertama yaitu buatlah kubus 2 dimensi dengan panjang sisi 6 satuan. Pertama kita buat kubus dengan panjang sisi 6 satuan menggunakan reguler poligon 6 satuan. Tiga, 4, 5. Oke. Kemudian kita buat vektor dengan menggunakan tool vektor. Terbentuklah vektor U. Kemudian kita refleksikan titik A, B, C, dan D menggunakan tool translate by vector. Klik ke titik A, kemudian ke vektor U. Titik B ke vektor U, titik C ke vektor U, titik D ke vektor U. Sehingga diperoleh titik baru yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kemudian titik-titik ini dihubungkan dengan menggunakan tool poligon. B aksen ke B, kemudian kembali ke A. Lanjut D ke D aksen, C aksen, ke C, D. D aksen, B aksen, D aksen, D aksen. Kemudian sisi yang sebelah kanan, B aksen, B ke C. Kemudian D aksen ke D, ke A aksen, kembali ke D aksen. Nah, terbentuklah kubus 2 dimensi. Kemudian dari sini kita bisa menggeser bentuk kubus ini ke segala arah dan mengklik titik F, kemudian kita tarik, kita ganti dulu ke tool move. Kemudian dari titik F kita tarik ke segala arah. Misal di sini. Kemudian untuk merubah warna tinggal klik pada sisi kubus, kemudian ganti warna hijau. Untuk warna lainnya bisa klik tambah, kemudian tambah warna. Oke. Kemudian latihan soal nomor 2. Buatlah tabung dengan jari-jarinya 4 dan tinggi tabungnya yaitu 5. Pertama, kita buat lingkaran terlebih dahulu dengan menggunakan circle with center truth point. Kemudian klik ke sembarang titik yang ada di grid. Misal di sini. Setelah itu, buka lembar 3 dimensi graphics. Setelah tampilan seperti ini, buat garis
tinggi terlebih dahulu dengan menggunakan perpendicular line. Klik ke lingkaran, kemudian ke titik pusat, seperti ini. Kemudian untuk membuat tabung, kita gunakan tool silinder. Lalu klik ke titik pusat, ke tinggi tabung, yaitu tinggi yang diminta 5 satuan. Kita tarik ke angka 5. Untuk radius kita isi R, yaitu jari-jari, lalu OK. Create sliders. Tinggi tabung sudah benar, yaitu 5. Selanjutnya, pada soal diminta jari-jarinya adalah 4. Kita munculkan slider ini ke lembar 2 dimensi dengan cara mengaktifkan slider seperti ini. Kemudian untuk jari-jari kita geser sampai angka 4. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya soal nomor 3. Buatlah kubus 3 dimensi dengan panjang sisi 7 satuan. Pertama, buat bangun datar persegi dengan menggunakan tool regular polygon dengan panjang 7 satuan. Sisinya yaitu 4, OK. Selanjutnya yaitu buka lembar 3 dimensi. Setelah itu, untuk membuat kubus, kita gunakan tool Extrude to Prism. Kita klik, kemudian klik ke alas persegi. Untuk tingginya yaitu 7. Oke. Hasilnya seperti ini. Soal nomor 4. Buatlah piramida segi 8 dengan tinggi 5 satuan. Pertama, kita buat bangun datar segi 8 dengan menggunakan regular polygon. Kemudian kita isi 8, lalu OK. Setelah itu buka lembar 3D Graphics. Kemudian piramida dengan tingginya yaitu 5 satuan. Untuk membuat piramida, di sini menggunakan tool Extrude to Pyramid. Klik, lalu klik ke alas segi 8. Tingginya yaitu 5. Lalu OK. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Buatlah jajar genjang menjadi prisma dengan tinggi prisma 6 satuan. Pertama, buat
bangun datar jajar genjang dengan menggunakan tool poligon. Buat bentuk jajar genjang. Kemudian buka lembar 3D Graphics. Kemudian untuk mengubah jajar genjang ke bentuk prisma, kita klik tool Extrude to Prints. Lalu klik ke alas jajar genjang pada lembar 3 dimensi. Setelah itu akan muncul kotak dialog. Tadi tingginya yaitu 6 satuan. Kita isi 6 lalu OK. Nah, bentuk prisma jajar genjang seperti ini. Lalu kita dapat merubah warna, misal hijau. Hasilnya seperti ini. Soal nomor 6. Buatlah jaring-jaring kubus dengan panjang sisi yaitu 10 satuan. Pertama, buat bangun datar persegi dengan panjang sisi 10 satuan. Setelah itu buka lembar 3 dimensi. Setelah itu untuk membuat kubus gunakan tool Extrude to Prints. Lalu klik, kemudian tinggi yang di 10 satuan, lalu OK. Selanjutnya untuk membuat jaring-jaring kubus, di sini menggunakan tool yang net, lalu klik ke kubus. Diperoleh jari-jari, bentuk jari-jari seperti ini. Kita dapat lihat dari berbagai sisi. Kemudian untuk memvisualisasikan jaring-jaring, kita geser slider ini. Nah, kemudian jaring-jaring akan bergerak membuka dan menutup. Untuk mengubah warna pada jaring-jaring, kita bisa klik pada sisi, lalu langsung ke color yang ada di atas, seperti ini. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Buatlah piramida segi 5 dan jaring-jaringnya dengan tinggi piramida yaitu 10 satuan. Pertama, buat bangun datar segi 5 menggunakan tool regular polygon. Segi 5. Lalu OK. Setelah itu buka lembar 3D. Untuk membuat piramida segi 5, kita gunakan tool Extrude to Pyramid, lalu klik ke sini, kemudian tingginya yaitu 10 satuan, lalu OK. Didapat hasil seperti ini. Kemudian dari sini akan dibentuk juga jaring-jaring dari piramida segi 5.
dengan cara klik tool net, lalu klik ke piramida. Seperti ini hasilnya. Untuk merubah warna sama, lalu untuk memvisualisasikan juga sama dengan menggeser slider. Seperti ini. Soal nomor 8. Buatlah sudut hiperbola dengan f 0,7, y sama dengan min 2, dan x sama dengan 5. Pertama kita inputkan f 0,7, y-nya min 2, x-nya 5. Y min 2, x sama dengan 5. Kemudian garis X kita ubah menjadi garis putus-putus. Seperti ini. Lalu buka lembar 3 dimensi grafix. Kita perkecil. Kemudian buat titik di 5,-2 dengan menggunakan tool point. Setelah itu ganti warna terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan segmen A ke F. Kemudian kita buat titik lagi di 5,3. 5,3. Lalu hubungkan dengan segmen A ke B. Setelah itu kita cari titik sudut dari A menggunakan angle. Dari klik ke titik B, A, lalu ke F. Diperoleh sudut derajatnya. Kemudian mencari sudut di titik F. Sebelumnya kita buat garis yang sejajar dengan tool ray. Kita geser dulu. Menggunakan tool ray. Klik ke titik F, lalu buat garis yang sejajar. Selanjutnya yaitu mencari titik sudut F dengan menggunakan tool angle. Klik titik sudut A, F, lalu ke B. Selanjutnya yaitu pilih tool hiperbola. Misalkan klik di titik F dan titik B. Kemudian kursor bisa kita geser dan klik ke sembarang titik, misal di sini. Setelah itu untuk menggeser, untuk menggerak-gerakkan parabola, hiperbola, kita gunakan tool move, lalu klik di titik D, lalu geser-geser seperti ini hasilnya. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.